selamat siang. Kembali lagi dengan obrolan kita hari ini dengan saya sendiri Nabila Gusa Putri dengan teman saya Puput Kusuma Dewi. Ya, di sini pada hari ini kita akan membahas dengan tema Undang-Undang ITE dan Media Pers. Di tengah-tengah kita sudah ada pembicara dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Garuda Nusantara dengan Bapak Riko Baruno SHMH selaku pembicara kita kali ini. Apa kabar Bapak hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Di sini kita akan mempunyai beberapa pertanyaan nih Bapak buat Bapak dan akan membahas tentang UU ITE dan Media Pers. Iya. Ya, langsung pertanyaannya nggak apa-apa ya Pak? Boleh, silakan. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi media penyiaran dalam menerapkan Undang-Undang ITE Pak? Baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan ke kami. Artinya bahwa Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sudah ada perubahan, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dan disahkan pada saat itu oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2024. Artinya bahwa undang-undang tersebut ada perubahan dan penambahan untuk secara detail dalam mengatur untuk pencemaran nama baik, terus perlindungan anak dan pelaku Undang-Undang ITE. Salah satu contoh ialah pelaku seperti judi online, pelaksana dan lain sebagainya. Berarti salah satunya ada judi online itu ya Pak? Ya, itu termasuk salah satu diterapkan untuk melindungi dan mungkin untuk memberikan sanksi terhadap pelaku Undang-Undang ITE itu. Artinya sekarang lagi marak itu kan judi online ya. Ya, itu marak banget dan kebetulan masyarakat di kita itu kan hampir 70% lebih itu masih belum memahami apa toh arti daripada Undang-Undang ITE, terus pencemaran nama baik kok masuk di dalam Undang-Undang ITE, perlindungan anak, penjualan anak dan lain sebagainya, penjualan orang dan sebagainya, terus pelaku usaha terhadap Undang-Undang ITE itu apa dan lain sebagainya, itu sangat kurang memahami itu. Jadi kesannya terhadap masyarakat yang terutama kaum marginal ya, kaum bawah itu dia yang saya artinya cek bodoh gitu kan ya. Cek bodoh itu kan berarti dia memandang bahwa oh ini gini, kita gini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, padahal pelaku-pelaku itu atau pemain itu justru akan dijerat dengan Undang-Undang ITE itu ya. Ya, memang lagi marak banget ya Pak sekarang judi online Banget, itu iya. Banget ya. Iya. Dan selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Undang-Undang ITE mempengaruhi kebebasan pers di Indonesia? Nah, kebetulan di sini sendiri juga saya selaku juga praktisi hukum, juga akademisi, banyak teman-teman media juga dengan berkembangnya Undang-Undang ITE itu juga banyak merasa bahwa kebebasan pers, dia ngomong dan lain sebagainya itu merasa kayak dibatasi. Jadi dia menyuarakan pendapat seperti langsung dia lihat, dia beritakan itu. Sekarang banyak teman-teman media juga yang pikir dua kali karena banyak yang dijerat seperti yang sudah terjadi. Dia mengungkap berita si A, si B itu kan langsung dijerat dengan Undang-Undang ITE yang baru ini yang sudah diperbarui ya. Artinya pengaruh terhadap teman-teman media ya pengaruh banget. Artinya kebebasan itu tidak seperti dulu ya, kayak kesannya kayak zaman Orde Baru, jadi kayak dibungkam kan gitu. Jadi teman-teman juga sering mengeluh, waduh ini dengan kayak begini ini undang-undang kita dibatasi untuk bersuara kan gitu. apalagi sekarang juga benar-benar Betul, dibuka ya Pak ya, betul. Suara Ya, tidak rakyat seperti ya. dulu lah ya, betul. Iya Pak. Terus banyak juga yang bakalan tidak berani bersuara karena juga dibatasi ya Pak. Jangankan kalau teman-teman sekelas media nih, seperti teman-teman kita, seperti mahasiswa sekarang aja mungkin yang sudah tahu ke situ arahnya juga mikir akan menyuarakan pendapat bahwa misalkan nih
pemerintah ini kok begini. Nah, dengan dijeratnya itu dengan munculnya Undang-Undang ITE yang baru nomor 1 itu tahun 2024, para mahasiswa juga, para awak media juga mikir 2 kali kan gitu. Jadi wah kok saya kan jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu kan gitu. Itu dampak itu yang sekarang dirasakan begitu ya. Tidak sebebas mungkin sebelum pemerintah sebelumnya ya. Artinya ada kebebasan ke situ, cuman tidak dibatasi selama dia masih punya etika kan gitu. Nah sekarang tidak, harus betul-betul kalimat per kalimat harus diatur. Ya, jadi teman-teman media kalau kumpul di sini pun juga kadang diatur, ini harus begini ya Mas ya, ini begini, nanti kalau enggak kita terjerat ini, jadi bingung ngasih ya gitu. Kayak lebih ribet gitu ya. Nah betul, dengan undang-undang yang ada perubahan ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apa peran media dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum dan etika digital nih Bapak? Untuk mengedukasi masyarakatnya sebaiknya media itu memberikan berita atau masukan-masukan terhadap masyarakat yang mana dia tuangkan di dalam suatu artikel, baik itu secara elektronik maupun secara berita di koran atau mungkin di YouTube, itu juga harus benar juga, artinya benar itu sesuai fakta. Jadi misalnya terjadinya A ya A, tapi sering terjadi ini pada teman-teman oknum media ya, oknum, saya menyebut oknum gitu karena banyak mungkin kalau teman-teman media yang lainnya sesuai dengan aturan mungkin oke lah jalan kan gitu, tapi banyak juga yang karena mungkin ben beritaku laris ya kan, aku digoleki itu dibumbui kan gitu. Misalnya beritanya A tambah B tambah C. Nah makanya kami mohon juga pada teman-teman media ini kalau memberikan berita atau semacam informasi ya harus betul-betul sesuai fakta, ya kan, real gitu loh, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Itu nanti akan, kalau seperti kita kaum intelektual ini bisa memilah kan, oh tidak benar, ini bisa benar kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kaum yang di bawah kita, kaum marginal itu kan belum sewu, seperti yang di parkiran atau yang di mana gitu kan, oh ini kok beritanya gini, jangan mentah kan, Ya, oh gampang demo percaya kan. sama Nah berita-berita makanya baru padahal belum tentu betul. iya beritanya. betul, makanya kan mohon pada teman-teman media ini ya juga harus memberitakan yang benar kan gitu, jangan malah ngencengi digas dikencengin kan. Iya Gitu. benar Ya, Pak, apalagi gitu. kan di luar sana juga banyak banget yang langsung menyebar luaskan berita yang Betul. kalau berarti itu benar beritanya juga. benar. Oh Iya, gitu aja iya. kadang kita loh ini ya, sekelas kita aja kadang masih terpengaruh. Iya. Nah, apalagi yang di bawah kita jauh kan. Iya, Nah, Pak. gitu. Ya. Apalagi juga sekarang, wah teknologinya juga makin Betul. maju ya Pak, langsung Betul. berita share gitu. Apalagi aja sekarang ada AI ya. Ya AI juga Itu bahaya tuh. itu. Bahaya sekali ya Pak, apalagi ya Betul. orang-orang gampang terpengaruh untuk Betul. berita Itu tersebut. sangat. Iya, dengan kasih Pak dengan itu Pak. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara media menangani konten ilegal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE, Pak? Bagaimana? Konten ilegal itu ya media harus ikut berperan memang ya, memerangi itu. Artinya kebetulan kemarin saya juga sebagai pembicara dalam yang kasat mata ini ya, judi online. Media memang harus ikut berperan untuk memerangi itu. Artinya jangan ikut membantu dan malah direkrut dengan pelaksana pelaku-pelaku elektronika, ya kan, kita pakai yang ilegal kan, dengan akun-akun yang ilegal kita bikin misalnya game yang menjurus ke judi dan lain sebagainya. Jadi peran media itu sangat kencang banget ya diminta. Tapi kita kembali lagi kepada hati nurani bahwa ya ujung-ujungnya kalau kita hubungannya godaannya duit, ya.
Nah, kita nggak kuat kadang kan, mungkin saya kuat, mungkin ini enggak, ini mungkin enggak kan gitu. Yang enggak itu kan mungkin kita kayak cepet ya, tapi dia dalam hal ini menurut saya ikut berperan untuk membodohi dan tidak ikut memerangi dalam hal perkembangan dunia elektronik yang ilegal itu. Bahkan dia dengan keahliannya ikut berperan di dalamnya gitu. Ya, apalagi sekarang apa ya Pak, uang juga kan lagi bener-bener lagi susah mungkin, jadi orang-orang langsung tergiur dengan judi online, betul sekali nih. menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Benar kekayaan itu Pak. Itu yang mungkin agak lebih susah ya Pak buat kita juga. susah banget karena kemarin dengan diperanginya judi online, pemerintah mengatakan bahwa sudah dimatikan sekian ribu itu kan yang ilegal itu kan akun itu. Ternyata sampai detik sekarang itu saya duduk di sini sebagai pamateri ya, itu juga masih saya lihat mahasiswa terutama yang paling gede itu masih banyak yang menggunakan itu delik. Anak SD itu sekarang bisa, ini maaf ya, bisa membuka akun atau link-link yang mungkin menurut orang yang tidak paham itu sulit, tapi anak-anak SD pintar bisa membuka, maaf nih ya, film-film yang mungkin sudah dewasa. Dan pada saat itu kami sendiri pernah mergoi anak-anak SD itu kumpul, ternyata begitu saya samperin di situ dia lagi lihat film dewasa. Dan itu saya tanya, paling ada di situ kelas 4 SD. Masih kecil banget. Nah, berarti dia tak tanya, oh, kamu bisa buka link ini bagaimana? Om, begini om. Nah, kami kadang bisa melihat orang tua bukanya kita lirik, kita tipu dan lain sebagainya. Kadang di luar ada yang sudah pintar kita diajari gitu. Itu kan banyak sekali. Itu nyata sampai sekarang. Itu waktu berkumpulnya itu mungkin malam hari atau siang hari gitu Pak? Sepulang sekolah pada saat itu kami mergoinya malah pulang sekolah sekitar jam 2 jam 3. Dia ada salah satu anak yang masih pakai seragam SD. Itu ya Pak. Betul. Jadi apa sudah di teman-teman nih buat semuanya hati-hati dengan anak-anak kecil ya Pak, mungkin Betul. mungkin lebih diawasi lagi Orang karena tua memang mengawasi ya. Orang tua benar, terutama orang tua. iya ya Pak, bahaya sekali nih buat anak-anak yang mungkin masih di bawah umur kita, jadi lebih diawasi lagi gitu. Pergaulannya ya terutama. Betul, betul. Iya gitu. Jadi nih Pak, dengan pertanyaan yang mungkin sudah mencapai puncak pertanyaan terakhir ya Pak untuk kita, apa sih Pak dampak dari regulasi media terhadap inovasi dan kreativitas dalam penyiaran? Ya, otomatis dampaknya seperti teman-teman media itu yang dulunya dia berkreativitas tinggi, dengan adanya undang-undang IT yang sekarang banyak perubahan dan dibatasi, otomatis kreativitas itu akan mati, dia males. Yang tadinya dia punya kreativitas dipandang dari segi media, dari segi seni mungkin bagus, harus saya muat begini begitu kan. Nah, dengan undang-undang ITE ini dari ini saya galak itu digalakkan, itu teman-teman akhirnya jadi nggak salah, apa adanya aja kita berikan. Jadi tidak mau, dan mungkin ada ketakutan kalau mungkin tak bumbui 1, 2 biar ada nilai seninya, artistis dan lain sebagainya ada, atau bagaimana istilahnya nih orang Jawa dia kembang-kembangnya gitu kan. Nah, dia jadi males, tidak mau. Itu dampaknya. Terus media yang kedua untuk membuat berita yang mungkin agak sensitif, ada rasa ketakutan pasti, apalagi yang berhubungan mungkin dengan politik ya. Kalau kita bersentuhan dengan dunia politik, dengan orang-orang berkuasa itu kadang bahaya. Artinya bahaya ya, mungkin semacam jurnalis, media, teman-teman media itu dilindungi undang-undang pers kuat ya, tapi namanya manusia tetap punya ketakutan karena apapun. Kembali ke belakang lagi ke diri kita, bahwa kita punya keluarga ya kan, punya terutama nih istri, mungkin
bisa dikondisikan. Tapi kalau anak kan kita sebagai orang tua kadang mikir 2 kali, begitu bapaknya begitu diserang mungkin oleh orang-orang penguasa atau yang berpengaruh, otomatis si keluarga terutama anak kan tadi drop. Nah itu dampaknya. Benar. Karena semua orang punya ketakutan lagi. Betul, gitu ya. banget nih itu. Sekarang kan teman-teman media gini mbak, untuk memberitakan sesuatu itu agak kesannya itu megah-megahan. Nah, kalau menurut mungkin teman-teman media itu waktu kita kisah mungkin diangkat bareng-bareng itu ya diangkat. Tapi kalau kelihatannya ada segi miringnya sedikit, mungkin berbau mungkin politikanya agak mikir. Nah, gitu kayak agak mikir artinya bukan dia tidak pintar, tidak mau mengungkap itu, tapi daripada urusan itu. Oh iya. Nah, gitu. Iya, Ya malas kan. Karena kembali lagi ya Pak, itu juga karena undang-undang ITE sangat sensitif mungkin bagi kita semua, jadinya agak ketakutan sendiri gitu. Betul. Karena apa ya Pak, zaman sekarang juga kadang mahasiswa juga menyalurkan suara juga kadang gimana nanti juga akhirnya ke demo nah mungkin bisa jadi seperti itu itu bagus ya, sih kalau menurut kami mahasiswa itu demo. Yang penting pesan saya jangan sampai ditunggangi. Nah kita harus jeli, ya kan. Saya pernah manti-manti, saya juga dulu juga demo juga kan, tapi kita harus melihat ke belakang, siapa di belakang kita. Kita pakai jaket alma mater kadang, kita nggak kenal, tahu-tahu ada yang ditangkap pakai jaket alma mater kita. Dan jaket alma mater tuh sekarang kayak gini ini gampang kita dapatkan. Saya mau merusak nama baik UI gitu kan, misalkan nih salah satu contoh, bisa saya cari jaket alma mater UI kan, nah, dengan nanti potongan dengan dipolesin bagaimana kesannya mahasiswa itu banyak. Nah makanya saya selalu manti-manti sama mahasiswa untuk demo boleh menyuarakan tapi yang bagus kan gitu. Jangan menyikapi demo itu boleh konstruktif tapi jangan destruktif. Konstruktif itu artinya membangun, oh pemerintahan ini kok begini, ya kan boleh, tapi jangan destruktif, jangan ada penyesatan, ada penjagalan, ada niat untuk menjatuhkan. Jangan, itu dihindari. Itu karena kan mahasiswa sekarang kadang karena perlu berita begini, oh iya demo. Iya, benar sih Pak. Iya, apalagi dengan gampangnya gitu langsung berangkat demo gitu. Padahal alma mater juga bisa nanti kita udah ketangkep nih Pak, oh dari fakultas universitas ini, tapi dari sana juga Betul. tidak mengakui. Dan saya salut juga, saya juga kemarin demo-demo mahasiswa saya ngamati ya dari berbagai macam universitas, fakultas, terutama fakultas hukum Untak, itu bagus, masih terkendali, artinya masih kompak, artinya mungkin pimpinan seorang senat atau mungkin apalah ya, atau mungkin pimpinan dosennya dan lain sebagainya masih dalam kategori koridor yang masih baik, artinya masih punya rasa hati-hati kan gitu. Meskipun ini maaf ya, maaf sekali ada oknum mungkin dosen yang mungkin berseberangan terus menggunakan fasilitas kendaraan mahasiswa itu dikipasi banyak Banget sekali. teman-teman saya juga banyak karena dia sudah berafiliasi dengan mungkin partai tertentu gitu. Oh iya. Oke. Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya untuk memberikan paparan materi dan penjelasan sangat signifikan untuk kita semua dan untuk para pendengar. Sama-sama. Semoga pembicaraan kita pada hari ini memberikan banyak pelajaran gitu Pak untuk kita semua. Amin. Dan banyak ya mungkin teman-teman bisa paham lagi untuk gimana sih pembelajaran tentang undang-undang ITE gitu untuk media sekarang ya Pak. Betul. Ya, mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat atau mahasiswa tentang media pers dan undang-undang ITE? Ya, sedikit aja mungkin untuk terutama mahasiswa itu banyak-banyaklah belajar yang mengikuti dunia digital yang sudah semakin maju banget. Artinya ini adalah ujung tombak suatu bangsa dan negara. Jangan sampai mahasiswa ini memberikan pembelajaran atau tingkah laku yang
akhirnya mahasiswa ini kan sekarang masih diagung-agungkan oleh kaum marginal. Jangan sampai mahasiswa kita jagonya tapi ternyata mahasiswa ini juga tidak sesuai koridor. Artinya kan, wah ini kaum marginalnya juga ikut. Nah itu jangan sampai. Terus terhadap masyarakat juga, marilah kita bareng-bareng belajar, terutama di dunia elektronik, digital itu penting. Jangan sampai meskipun sebodoh-bodohnya kita, jangan sampai kita gaptek. Artinya nanti kita bisa punya teman yang pintar, ya kan, bisa jalur diajari dan lain sebagainya. Artinya kita harus jangan sampai kita malas untuk belajar, terutama di dunia yang semakin maju ini, terutama untuk digital dan lain sebagainya. Nah, saya berpesan, saya tekankan sekali lagi untuk para mahasiswa, jadilah ujung tombak sebagai untuk bangsa dan negara ini yang baik, itu aja. Jangan ada penyesatan terhadap masyarakat kaum marginal. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekian dari kita pada obrolan hari ini. Selamat siang, bye bye, salam hormat.